Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Adia Healing. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Dan perlu diingat bahwa bacaan ini adalah sebuah energi yang bisa sewaktu-waktu berubah, dan bacaan ini adalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak. Untuk kamu semua, tahu sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu harus tetap ambil yang positif dan buang yang negatifnya. Anggap ini sebuah hiburan dan motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, tema kita tentang ada yang merasa bersalah denganmu. Di sini seseorang yang sebenarnya merasakan saat ini seperti selalu dihantui oleh bayang-bayang kamu. Di setiap tidurnya, ya seperti dia merasa bersalah dengan kamu. Tapi dia nggak bisa bertindak. Ya di sini kayaknya yang saya lihat dia masih punya perasaan bersalah, namun tidak bertindak sesuatu. Karena bisa jadi dia takut gagal. Bisa jadi dia takut melangkah. Takut salah membuat keputusan. Takut untuk bertindak. Takut untuk memulai sesuatu hal yang baru dengan kamu. Di sini saya lihat. Ada yang merasa bersalah denganmu, artinya di sini perlahan-lahan dia mulai memahami apa yang telah dia lakukan denganmu. Dan bagaimana semua ini bisa terjadi. Ya, jika ada suatu kejadian yang saat ini sedang terjadi di antara kalian, perlahan-lahan dia menjadi seseorang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti seseorang yang saat ini merasakan bersalah denganmu. Seseorang yang berkonflik batin denganmu, seseorang yang saat ini hubungan gak baik sama kamu. Terjadi suatu ketegangan, suatu hubungan yang dingin, berkonflik. Seseorang yang saat ini merasa bersalah denganmu, seseorang yang sedih ketika melihat kamu. Terutama bila kamu menjauh, dia semakin sedih melihat kamu. Menjauh dari dia membuat dia terkucilkan, tidak tahu berbuat apa. Karena dia begitu tertekan jauh dari kamu. Saat ini beberapa dari kamu ada yang sudah jalan dengan orang lain dan dia mengetahuinya, maka dia akan merasa sangat cemburu, akan merasa kesepian dan tidak tahu lagi mau dikemanakan hidup ini. Merasa hampa bila tidak bersama dengan kamu. Timbul rasa putus asa di dalam hidupnya. Dia adalah seseorang yang hubungan sama kamu saat ini sudah selesai, terputus, di mana kamu dan dia tidak berkomunikasi. Ada kekacauan, ketegangan, kehancuran di dalam hubungan. Ya, seseorang yang saat ini merasa bersalah denganmu, seseorang yang dimana dia sebenarnya yang cukup dewasa
cukup finansialnya sangat baik. Bisa jadi dia seseorang pengusaha, atau mungkin memang dia memiliki suatu bisnis yang dia jalankan saat ini. Bisa jadi dia seseorang yang barangkali pernah memberi kamu sesuatu, atau mungkin kamu pernah memberi dia sesuatu, entah itu dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk pertolongan. Di sini saya lihat. Dan saya melihat di sini mungkin ingin lebih berhati-hati dan waspada ya terhadap dia ataupun terhadap orang-orang yang sekiranya tidak serius dengan kamu. Ya, jadi kayak kamu mungkin seseorang bawaannya nggak percaya atau nggak mudah percaya dengan siapapun. Dan di sini saya melihat saat ini, kalaupun dia ingin bertindak sesuatu, itu karena dia sangat berhati-hati dengan pengen seolah-olah langkah lagi. Jadi kayak di sini saya melihat memilih diam ketimbang mencari kamu, karena dia takut salah, takut membuat kesalahan lagi di dalam hidupnya. Kamu melihat dia baik-baik saja, semua berjalan normal. Ya, padahal dalam hati mungkin di sini kayaknya perasaannya juga bergejolak, merasa sakit hati, terluka, dan kecewa. Tapi dia menyembunyikannya dengan berpura-pura baik saja. Atau memang dia adalah tipikal seseorang yang gak suka menceritakan kesedihan atau kesulitan, ataupun yang terjadi dengan kamu, dia tidak ingin merepotkan orang lain. Tapi dia menyembunyikannya dengan berpura-pura baik. Atau memang dia adalah seseorang yang nggak suka menceritakan kesedihan, kesulitan, atau apapun yang terjadi dengan dia, karena nggak ingin merepotkan orang lain. Saya melihat di sini kayaknya saat ini dia lebih butuh waktu untuk menemukan menenangkan dirinya dulu. Seperti kayak nggak pengen ngerasa gerusu yang dia takutkan bisa ceroboh. Jadi saat ini dia ingin menenangkan diri. Dia ingin lebih paham dengan situasi. Dia ingin bisa lebih mengerti agar dia tidak salah langkah. Atau ada juga yang saya lihat di sini dia merendahkan dirinya dia. Di sini saya lihat. Saya melihat di sini beberapa yang saya lihat. Pertama ada komunikasi. Dia sesuatu komunitas yang ikut campur di sini, sehingga itu membuat dia semakin bingung untuk melangkah. Yang kedua, beberapa dari dia di sini sudah ada pasangan hidup, jadi dia tidak ingin bertindak apa-apa. Jadi yang saya lihat di sini mungkin beberapa dari kamu sama dia ada yang masih memiliki suatu perbedaan prinsip atau keyakinan yang memang harus dicarikan solusinya. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate dan bisa memberikan pencerahan untuk kamu lebih baik lagi ke depannya. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.